Perkenalkan, nama saya Irene Kogi, NIM 2020-48-05, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Prodi PGSD, kelas D, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing 5 teori permainan kecil, permainan tradisional menurut para ahli. Kemudian berikan kesimpulan dari kelima teori tersebut menurut pendapat Anda. Teori bermain klasik dan modern. Teori klasik yaitu teori yang muncul dari abad ke-19 sampai abad dunia 1. Teori klasik mengenai bermain dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, teori siklus, energi, dan reaksi. Kedua, teori rekapitulasi dan praktis. Teori modern bermain ialah teori yang muncul sesudah Perang Dunia Pertama. Perbedaan utamanya adalah teori modern memberi tekanan pada konsekuensi bermain bagi anak. Menurut Make S. Teja Saputra, yang penting dalam perlu ada di dalam kegiatan bermain adalah rasa senang yang ditandai oleh tertawa dalam Nugroho 2005. Piaget menjelaskan bahwa bermain ialah tanggapan yang diluang sekedar untuk kesenangan fungsional. Graham, kegiatan bermain adalah kegiatan yang tidak mempunyai peraturan lain kecuali yang ditetapkan permainan sendiri dan tidak ada hasil akhir yang dimaksudkan dalam realitas luar. Menurut Diana 2010, bermain adalah kegiatan yang sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Bermain harus dilakukan atas inisiatif anak dan atas keputusan anak itu sendiri. Bermain harus dilakukan dengan rasa senang, sehingga semua kegiatan yang bermain menyenangkan akan menghasilkan proses belajar pada anak. Menurut Soejiningsi 1998, bermain adalah unsur yang penting untuk perkembangan anak baik fisik, emosi, mental, intelektual, kreativitas, dan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa bermain merupakan kegiatan yang tidak mempunyai peraturan, kecuali peraturan yang ditetapkan pemain sendiri. Bermain juga kebutuhan yang penting untuk anak. Dengan bermain, anak bisa belajar berbagai hal selain untuk hiburan. Bermain juga dapat melatih kemampuan sosial anak terhadap teman sebaya, orang tua, dan lingkungan sekitarnya. 5 teori permainan tradisional menurut para ahli. Permainan tradisional menurut Mulyani adalah suatu permainan lisan dari nenek moyang yang wajib dan perlu dilestarikan karena mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Marson dan Hamidi menyimpulkan bahwa permainan tradisional merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sukarela dan menimbulkan kesenangan bagi pelakunya, diatur oleh peraturan permainan yang dijalankan berdasar tradisi turun-temurun. Menurut Laksmi Tanjung, permainan tradisional memiliki beberapa manfaat bagi anak, yaitu manfaat sosial, manfaat disiplin, dan manfaat budi pekerti. Menurut Nugroho, nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional adalah yang pertama, nilai demokrasi, yang kedua, nilai pendidikan, yang ketiga, nilai kepribadian, dan yang keempat, nilai keberanian, yang kelima, nilai kesehatan, yang keenam, nilai persatuan, dan ketujuh, nilai moral. Manfaat permainan tradisional menurut Subagio dalam Mulyani 2016 ayat 9-52. Antara lain, yang pertama, anak menjadi lebih kreatif. Yang kedua, bisa digunakan sebagai terapi terhadap anak. Yang ketiga, mengembangkan kecerdasan intelektual anak. Yang keempat, mengembangkan kecerdasan emosi antarpersonal anak. Yang kelima, mengembangkan kecerdasan logika anak. Yang keenam, mengembangkan kecerdasan kinestetik anak. Yang ketujuh, mengembangkan kecerdasan natural anak. Dan yang ke-8, mengembangkan kecerdasan spasial anak. Yang ke-9, mengembangkan kecerdasan musikal anak. Dan yang ke-10, yang terakhir, mengembangkan kecerdasan spiritual anak. Berdasarkan uraian di atas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa permainan tradisional adalah suatu hasil budaya masyarakat yang telah tumbuh dan hidup hingga sekarang. Permainan peninggalan nenek moyang yang dilakukan dengan sukarela di mana permainan tersebut dimainkan, menggunakan bahasa maupun ciri khas dari daerah tertentu yang harus dilestarikan guna memperkokoh jati diri bangsa. Permainan tradisional menjadikan orang bersifat terampil, ulet, cekatan, tangkas, dan lain sebagainya, serta memiliki manfaat